Ya, masih di FVP Follower Pagi. Penganiayaan yang begitu kejam didapatkan oleh D. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang layak mendapatkan perlakuan penganiayaan seperti yang dialami oleh D. Dan kita harap D segera pulih dan mendapatkan keadilan. Betul ya. Dan kita masih terhubung dengan pihak keluarga, paman dari D, yaitu Pak Rustam Hatala. Halo, Assalamualaikum kembali Pak Rustam. Maaf terputus karena ada commercial break. Waalaikumsalam, selamat pagi. Pagi. Pak Rustam, ini kalau boleh tahu, melihat video yang beredar saat D mulai sadar, kondisinya seperti tadi tidak stabil. Katanya teriak-teriak. Seperti apa perkembangan kondisi per hari ini? Tadi sebenarnya per hari ini sama seperti yang udah dijelasin sama Mbak Melisa tadi. Jadi karena fase emosionalnya itu sudah lewat, kemudian David sudah sering mulai membuka mata, maka tim dokter itu sedang mencoba memposisikan kasurnya David itu biar posisi duduk agar lebih sering lagi membuka mata, karena dengan lebih sering membuka mata itu proses untuk menuju sadarnya itu lebih optimal seperti itu. Oke, Ini jadi mengalami terapi-terapi ya, atau terapi apa sih yang sedang sekarang dilangsungkan, Pak? Ya betul, jadi setiap hari di setiap pagi sama sore itu David itu kan sebelum dibersihkan badannya itu dilakukan fisioterapi oleh tim dokter, jadi selalu menggerakkan misalnya pergelangan, kemudian sikut, kemudian kaki, lutut-lutut. Jadi itu juga salah satu mungkin teknik ya, metode yang dilakukan oleh tim dokter untuk mempercepat respon ya, karena respon kaki, tangan, dan mata, kemudian pendengaran itu kan memang sudah mulai berfungsi. Ya betul. Oke. Nah Pak Rustam, kami saja istilahnya bukan siapa-siapanya D, ketika melihat video ketika di lokasi, kami ikut geram, apalagi keluarga. Betul ya Pak Rustam ya? Terus terang saya tidak sanggup nonton videonya sampai selesai. Saya tidak sanggup. Termasuk bapaknya sendiri itu sampai sekarang tidak ingin melihat video itu. Karena di 2 adegan pertama aja itu saya sudah tersulut emosi. Jadi saya nggak sanggup sampai sekarang. Jadi kalau cerita dan lain-lain, akhirnya saya mengetahui adegan-adegan itu hanya dari cerita dari Mbak Melisa, dari teman-teman yang lain yang ngelihat seluruh proses itu. Karena sampai sekarang saya nggak nonton. Jadi saya begitu lihat adegan dia menendang leher, karena saya orang yang ngelihat David pertama kali ya maksudnya di ICU. Saya lihat dia pertama kali masih di ICU di Rumah Sakit Permata Hijau itu, kemudian saya membuat laporan di kepolisian. Jadi begitu melihat video itu di awal aja saya udah nggak sanggup. Oke Pak, betulkah ketika awal-awal masuk rumah sakit pihak keluarga dari pelaku sempat menawarkan bantuan secara finansial untuk biaya rumah sakit, betulkah? Betul, ada sebenarnya sejak awal kejadian itu ada upaya-upaya, jadi ada utusan-utusan dari keluarganya dan kami tolak. Karena yang pertama, mohon maaf, dia mengutus orang gitu, bukan keluarganya dia untuk ketemu menyelesaikan gitu. Sedangkan kondisi keluarga pada saat itu kan kondisinya sedang shock, sedang lain-lain. Jadi setiap data kita tolak, sampai dengan ibunya si pelaku sendiri, kemudian ayahnya juga. Tapi sebelumnya itu sudah ada orang-orang yang diutus memang. Oh, jadi sebelum orang tuanya justru mereka mengutus orang lain dulu? Ya. Dan dari awal sudah ditolak? Ya. Mungkin itu yang membuat pihak keluarga, ya maksudnya yang datang kan orang lain dulu gitu, bukan orang, bukan keluarganya langsung. Andai misal yang datang saat itu langsung orang tuanya, apakah bisa tidak seheboh ini?
Eh, yang pasti dari awal itu karena saya juga diminta oleh bapaknya ya, oleh Joe itu untuk memang ini harus diproses ya karena Joe begitu terpukul. Jadi walaupun ada upaya-upaya dari keluarga untuk keluarga pelaku ya, mungkin ya kita tetap proses hukum tetap berjalan. Oke. Ya oke. Boleh tahu nggak Pak Rustam, D ini kesehariannya tuh seperti apa? Apakah pendiam ataukah aktif atau seperti apa? Saya sebenarnya kan jarang bertemu D. Kalaupun ketemu ya paling hanya sekedar nyapa aja ya. Fit udah makan belum? Fit mau kemana gitu-gitu. Kebetulan ini saya juga sekarang lokasi saya Zoom ini di rumah yang kami tinggal ya. Saya sama David sama Joe juga bareng. Jadi kalau di sini itu memang kalau ketemu ya saya sih kalau ini David itu mungkin lebih sering keluar ya main sama teman-temannya gitu. Oke. Kalaupun di sini begitu datang kadang sama teman-temannya. Oke. Ya, orangnya menurut saya sih karena melihat respon dari teman-teman dekatnya, kemudian ada support dari teman-teman sekolahnya, David ini termasuk orang yang asik di pergaulan. Oke. Informasi dari Mbak Melisa katanya hari ini akan ada rekonstruksi. Betul Pak Rustam? Betul. Ya. Siapa yang akan hadir di sana? Apakah Pak Joe, Bapak dari D atau Pak Rustam? Kalau Joe saya belum dapat konfirmasi ya. Kalau mungkin saya nanti yang akan coba di sana. Karena katanya ayah dari D ini sangat terpukul, betul ya? Ya pasti. Betul sangat geram sekali dan berusaha menata emosi karena takutnya justru meluap-luap, betul ya Pak Rustam ya? Betul. Jadi sejak mulai awal karena pas awal kejadian itu kan saya memang sama ayahnya ya. Joe itu orang yang sangat ceria ya. Karena hampir setiap hari saya sama Joe itu hampir setiap hari karena kita bukan hanya saudara tapi kita juga punya pekerjaan bareng gitu. Jadi orang yang sangat ceria sekali. Begitu dengar berita itu awal, ekspresinya langsung berubah. Kemudian besoknya saya susulin ke rumah sakit itu sudah sangat beda banget. Bahkan saya hanya takut jangan sampai ada tindakan-tindakan atau mungkin itu ya makanya kita selalu menemani Joe. Pikiran-pikiran yang di luar batas gitu. Cuman hebatnya adalah ketika dalam kondisi seperti itu malah dia Joe itu masih berusaha untuk minta kita ngingetin dia. Jadi kayak misalnya waktu dibawa ke ICU Mayapada ya itu kan sempat di awal itu setelah dokter ngecek sebelum ada penanganan penanganan lebih lanjut itu ada sebuah informasi dari dokter yang cukup membuat kita shock ya di awal sebelum kondisi sekarang itu bahkan Joe itu masih bilang kuatin aku gitu. Oke. Salam buat Pak Joe, turut prihatin. Ya, mudah-mudahan kita doakan apapun pasti ada hikmahnya juga dan keluarga juga tetap tabah, tetap kuat dan insya Allah yang sedang sakit juga diberikan kesembuhan, kesadaran yang terus bertambah ya. Pak Rustam, terima kasih. Terima kasih Pak Rustam. Terima kasih banyak. Terima kasih. Melisa juga terima kasih banyak. Terima kasih ya, informasi banyak sekali. Ini kan udah jadi konsumsi publik dan pasti juga publik mendoakan yang terbaik. Agar semua keluarga diberikan ketabahan dan kesehatan. Apalagi dari kasus ini menimbulkan efek domino panjang. Efek domino yang sangat panjang. Iya, dan ini kan maksudnya masyarakat itu menjadi atensi bahwa sebenarnya apapun siapapun kita, mau anaknya siapa, tetap yang namanya kebrutalan dan kekerasan itu tidak boleh terjadi kepada siapapun, dimanapun, dan tetap kemanusiaan itu di atas segalanya. Setuju. Pemirsa terima kasih. Salam buat semua keluarga ya. Terima kasih Mbak Melisa, sehat-sehat. Terima kasih. Oke. Salam dulu. Sehat. Oke.